Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Mampir ngombe kali ini ya, di suasana pagi yang asik dingin ya, tapi matahari mulai bersinar dengan malu-malunya. Sebelum kita mulai ya, kita panjatkan dahulu doa untuk saudara-saudara kita yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan soleh ya, catatan langit atas kesolehan-kesolehan ya, dan itu akan menjadi bekal bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk pewer-pewerku tercinta dimanapun kalian berada ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Ini kalau ada suara-suara burung, ini ada burung sedang berkicau ini. Begitu indah pagi ini. Oke, mampir ngombe kita kali ini akan berbicara tentang Muslim itu lindung melindungi. Jadi Muslim itu lindung dan melindungi. Kita diperintahkan begitu. Tapi ada kalanya nanti dia Muslim tapi kita tidak berkewajiban untuk melindunginya. Itu yang seperti apa gitu ya. Ini masih terkait dengan kajian tentang hijrah ya. Jadi iman yang dilandasi pengetahuan dulu tentunya, hijrah, terus jihad ya. Hijrah itu sudah aku jelaskan, ada hijrah ruhani, ada hijrah fisik ya. Moping dia, bergerak. Dan kebetulan tadi malam itu ada tamu, teman baru gitu. Dan dia juga baru hijrah gitu. Hijrah rohani ya, kita doakan semoga tetap eksis di dalam Islam ya. Jadi meninggalkan masa lalunya yang bodoh ya. Jadi jahil itu bodoh, blow on, goblok ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Arab-Arab jahiliyah, itu Arab-Arab bodoh, Arab-Arab goblok, Arab-Arab blow on, Arab-Arab bebal, itu parameternya teologis loh ya. Jadi jangan kamu kira orang Arab-Arab itu bodoh sebagaimana bodoh umum, tidak. Tidak begitu ya. Orang yang tidak mau taat terhadap hukum-hukum Allah, dia tetap menggunakan hukum-hukum yang dahulu sebelum Islam diturunkan, entah itu warisan nenek moyang, entah itu pengaruh lingkungan. Itu namanya ketika dia tidak mau berhukum dengan Islam, itu disebut jahil gitu loh. Bodoh, bloon, goblok gitu. Nanti ada dalam satu surat itu, mereka yang tidak Islam itu digenderkan kepada perempuan gitu. Nanti kita diskusikan untuk yang itu ya. Jadi kalau aku berkata bahwa itu Arab goblok, itu Arab bodoh, itu Arab bebal, itu Arab jahil. Kalau kita ngaji waktu kecil dulu dijelaskan Arab-Arab jahiliyah, nah, itu pusat kesadaran kita harus menangkap bahwa itu parameternya teologis ya, Islam gitu. Karena kalau dibilang secara umum ya orang Arab ya ndak bodoh lah. Orang yang mereka juga sudah pinter dagang, sudah membangun budaya ya. Karena setiap manusia juga lahir dengan sendirinya nanti akan membentuk budayanya sendiri gitu ya. Jadi harus ngerti yang digunakan parameter itu apa. Ini perlu aku jelaskan supaya kalian nanti nggak merasa loh kok begitu sih gitu. Ya memang begitu gitu ya. Jadi kalau aku bilang Arab goblok itu jangan kaget. Karena mereka tidak mau taat kepada risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Oke.
kita tetap seperti kemarin mengawalinya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 97 ya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang sahabatnya yang gugur, tetapi dalam pertempuran itu dia ada di pihak kafir ya Arab-Arab bodoh itu ya, akhirnya tewas. Terus tanya, terus posisi mereka di mana ya Rasulullah? Rasulullah diam sejenak lalu menjawab dengan firman ya. Dijawab begini, ini sudah sering aku sampaikan dan ini menjadi titik pusat, jadi dia akan menjadi pijakan dalam kajian-kajian kita, terutama tentang hijrah ya. Begini, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Bayangkan, orang yang tidak mau hijrah bersama Rasulullah itu dikatakan menganiaya diri sendiri loh. Sampai sebegitunya ya. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Gitu ya. Kira-kira kalau aku menggunakan bahasa psikologisku itu begitu. Orang Jawa bilang cek nemene kon iki. Kok terlalu amat kamu ini gitu ya. Orang sudah diajak hijrah kok nggak mau hijrah gitu loh maksudnya. Mereka menjawab yang tidak mau hijrah itu adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu dijawab lagi oleh malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Jadi jangan kuper dikirain bumi Allah itu hanya Makkah saja gitu, sehingga dia tidak mau hijrah ke Madinah gitu. Dulu tentunya Yatsrib ya. Terus dijawab sama firman ini bahwa orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bayangkan. Ya. Dia sudah berislam tapi tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, terhadap perjuangan Kanjeng Nabi. Makanya kan di surat Al-Ahzab itu perintahnya kan dua, bersolawat dan berislamlah engkau seislam-islamnya. Ya. Kalau kamu mendukung saja tidak berislam, ya itu tipologi paman Kanjeng Nabi. Dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Siapa meragukan dukungan sang paman kepada keponakan tercintanya yaitu Kanjeng Nabi? Tidak ada yang meragukan, tapi tidak berislam. Lah ini ada yang berislam tapi tidak bersolawat, ya ini. Ya. Tidak mau hijrah bersama Kanjeng Nabi. Dia tetap aja di Mekah, ya mungkin nggak tahu apa yang memberatkannya, hartanya kah, apanya kah, ya kita nggak tahu. Oke, jadi tempatnya di neraka karena tidak mau hijrah, ya. Yang 98, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Nah itu sama Allah tuh dijawab begini, mereka itu mudah-mudahan ya Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ada dispensasi lah. Karena apa? Mereka berkehendak tapi mereka tidak mampu dan tidak tahu jalan untuk hijrah ini gimana caranya. Ya. Di sini dijelaskan kecuali mereka yang tertindas laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak berdaya upaya. Jadi tidak ada daya upaya, tapi kemauan sudah ada, gitu ya. Itu akan diberi ya katakanlah dispensasi pengampunan. Ya. Itu di 99 ya. Sekarang yang ke-100, ya, yang ke-100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau hijrah itu. Orang semua ini buminya Allah kok. Ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengikuti komando Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, ke tempat hijrah maksudnya, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah
dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku ceritakan dulu itu ada sahabat itu ya. Aku lupa namanya, nanti kamu cari, kisahnya ada kok itu ya. Dia ikut hijrah tapi nggak sukses, ketangkep dia. Ketangkep terus dikembalikan lagi ke Makkah. Ya. Setelah di Makkah sama Arab-Arab jahiliyah bloon itu dikasih pilihan. Kamu kembali kafir atau tetap Islam. Kalau enggak kamu tak habisi gitu. Nah, dia keder juga karena orang tuanya, bapak ibunya sudah dihabisi. Bayangkan memperjuangkan iman Islam itu sampai dihabisi begitu. Coba. Ya. Memperjuangkan iman dan Islam itu sampai dihabisi seperti itu. Makanya ada surat Al-Jin itu mereka nggak berani terang-terangan mengikuti Kanjeng Nabi. Mereka tersembunyi, belajar Al-Quran gitu. Lihat Nabi sholat gimana gitu. Bukan jin-jin yang seperti tidaklah aku tadi kan jin dan manusia itu, bukan. Jin itu artinya tersembunyi gitu ya. Nanti kalau ketahuan ya dan ketangkap bisa dihabisi seperti orang tuanya sahabat yang tertawan ini. Akhirnya karena keder dia melihat bapak ibunya sudah dihabisi gitu, dia dalam siasah itu boleh. Ya sudahlah, kembali ke jahiliyah. Ya. Tetapi pada suatu kesempatan dia punya kesempatan lari, dia lari itu, ya, tidak masalah itu sebagai sebuah strategi, ya. Karena kalau tetap bertahan dia habisi, gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Dan yang di surat 400 ini menceritakan hampir sama sih dengan kisah itu, tapi begini. Bagaimana apabila ada orang hijrah, misalkan dari Makkah ke Yatsrib. Dia sudah hijrah, belum sampai Yatsrib, entah itu tertawan terus dibunuh atau karena di tengah perjalanan, bayangkan ya, terik matahari, kalau malam dingin itu mempengaruhi ketahanan fisik kan. Terus di tengah perjalanan hijrah meninggal. Terus gimana posisinya? Kalau yang di 97 tadi kan jelas orang yang bisa hijrah tidak mau hijrah. Ya, tewas dalam pertempuran, ya neraka. Kalau yang 100 ini lain. Dia mau hijrah tetapi belum sampai ke tempat yang dituju. Mungkin karena sesuatu meninggal, terus gimana? Maka dijawab oleh Allah. Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, clear ya, di sini clear. Nah, sekarang aku mau jelaskan. Ya, dalam sebuah pergerakan itu harus ada ikatan saling lindung melindungi sesama saudara. Dalam konteks ini kita berbicara Muslim itu harus lindung melindungi. Ya, terus ada Muslim yang kita tidak wajib melindungi itu yang seperti apa? Nah, kita lihat di surat Al-Anfal ya, surat yang nomor ke-8, kita mulai saja ayatnya yang 72. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya. Dengar itu. Berjihad itu dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan dalam kurung kepada orang-orang muhajirin, ya. Jadi itu maksudnya hubungan antara Ansor dan muhajirin, tuan rumah dan tamu, gitu ya. Mereka itu satu sama lain lindung melindungi, gitu. Jadi antara saudara-saudara yang dari Makkah dan saudara-saudara yang ada di Yatsrib itu saling lindung melindungi. Ya. Sesama Muslim itu harus saling melindung melindungi, ya. Nah ini lanjutannya ya. Dan terhadap orang-orang yang beriman, dia sudah beriman dia, ya. Tetapi belum berhijrah dengan berbagai sebab tentunya ya. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Coba itu. Jadi kalau mereka belum berhijrah, itu kita tidak ada kewajiban untuk melindungi. Ya. Bahkan kalau
pertempuran ya ditebas seperti yang tadi yang surat 4 berapa tadi yang kita baca tadi ya, 49 bentar di awal tadi itu ya, itu kan sudah jelas itu. Akhirnya kalau ketemu di tengah jalan di medan pertempuran ya tarung ya, seperti itu di 497 itu ya, akhirnya tarung kan. Tetapi kalau dia belum berhijrah meskipun dia sudah beriman, kita tidak punya kewajiban melindungi. Ya, di sini begitu pentingnya hijrah supaya ada garis pembatas. You mendukung yang mana, clear gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maksudnya pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan gitu. Ya, tapi kalau dia minta tolong untuk urusan agama ini ya kita tolong. Itu ya. Oke. Sekarang yang 73 ya. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Nah, itu loh, ya. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Lah kalau kita tidak begitu, sesama muslim tidak menjadi pelindung bagi muslim yang lain, tidak lindung-lindungi, ya apa kata Allah, ya. Jika kamu, ya, aku lanjutannya ini ya. Jika kamu, maksudnya hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, ya, artinya apa? Saling lindung melindungi, kecuali yang tidak mau hijrah tadi ya. Niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Coba. Sanksinya sampai sebegitu berat. Aku tuntaskan sampai yang ke-74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman ya, kaum ini hubungan antara Ansor dan Muhajirin ya, dan memberikan pertolongan ya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Oke. Aku minum dulu sebelum aku tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya mampir ngombe pagi ini ya, bahwa kita sesama muslim ya itu harus lindung melindungi ya. Tetapi ada pengecualian bagi mereka yang belum berhijrah. Kita tidak punya kewajiban lindung melindungi. Karena apa? Di akhir-akhir ini terjadi ya, itulah Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Orang tidak tahu mana kawan mana lawan. Yang harusnya dilindungi karena saudaranya justru dia tidak melindungi, justru dia berakrab-akrab dengan yang ada di luar kita. Itu kan jadi kacau ya. Jadi nggak ngerti yang mana harus dikawan, yang mana harus dilawan. Dan itulah yang bahayanya yang aku bilang. Jadi perang-perang konvensional itu ngeri, tapi jangan kamu bayangkan ya, perang pemikiran itu juga jauh lebih ngeri loh, karena dia akan orangnya sih nggak mati, tapi kerangka berpikirnya dimatikan dan ditumbuhkan kerangka berpikir baru, dan itu bisa menurun sehingga tidak tahu bahwa perintah di dalam Islam itu seharusnya saling lindung melindungi, bukan justru saling buka-membuka konflik ya. Tapi jangan zaman sekarang ini, cobalah kita lihat. Banyak ini sama saudaranya kok begitu gitu loh. Ya. Sedangkan Al-Qur'an juga sudah mengatakan mereka itu loh, sama mereka saling melindungi lah. Kalau kita nggak saling melindungi, yo bubar gitu loh ya. Sampai di sini dulu ngobrol pagi kita dalam tajuk mampir ngombe ya.
Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk kita saling berkasih sayang, saling melindungi. Jangan salah kamar, justru yang lain dilindungi, saudaranya sendiri tidak. Ya, oke. Bagi anda-anda semua yang sedang mengais rezeki, semoga mendapatkan rezeki barokah dari Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti jam 5 ya dalam kajian utama kita. Ini adalah ekstra puding yang merupakan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.